Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Herlina Siswandari di channel Cendekia Bumi Kartini. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi TKA jenjang SMP dan MTS tahun 2026, dimana ini adalah video part kelima ya. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mulai dari soal nomor 23 nih. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja kita bahas. Oke, untuk soal nomor 23, kita baca dulu soalnya. Di sini ada soal tentang transformasi geometri ya ini ya. Oke, perhatikan posisi robot pembersih pada gambar berikut. Robot tersebut kemudian akan bergerak mengikuti translasi T4, -2. Posisi robot setelah berpindah sesuai translasi tersebut adalah, oke, ini kita bahas tentang translasi teman-teman. Nah, di sini kalau di translasi kita punya yang namanya komponen translasi. Yang di sini komponen translasinya adalah 4, -2 itu ya. Nah, komponen translasi itu biasanya dituliskan dalam bentuk X, Y atau XY. Nah, ini sama aja ya. Nah, di sini artinya apa nih? Artinya yang X menunjukkan bahwa objek digeser ke kanan atau ke kiri. Nah, ke kanan itu ketika bernilai positif dan ke kiri itu ketika bernilai negatif gitu ya. Nah, sedangkan untuk Y-nya itu menunjukkan pergeseran ke atas atau ke bawah. Nah, geser ke atas itu ketika positif dan ke bawah itu ketika bernilai negatif gitu ya. Nah, sekarang tadi kan translasinya itu 4, -2 ya. Artinya ini objek itu digeser. Di sini X-nya ini 4 berarti positif ya. Artinya positif itu berarti gesernya ke kanan, yaitu digeser ke kanan sejauh 4 satuan. Dan yang ini Y-nya -2. Kalau negatif berarti ke bawah ya. Dan ke bawah sejauh 2 satuan. Nah, sehingga di sini posisi robotnya kan di sini ya. Ini kita geser ke kanan sejauh 4 satuan, berarti kan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian digeser ke bawah sejauh 2 satuan. Berarti ke bawah ya, 1, 2. Nah, sehingga di sini posisi robot setelah berpindah adalah di titik C. Oke, ini titik C ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ini mudah sekali ya, harus bisa ya untuk yang soal nomor 23 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Masih terkait dengan transformasi geometri. Nah, di sini perhatikan gambar berikut transformasi tunggal yang paling tepat untuk mengubah posisi segitiga ABC menjadi A aksen, B aksen, C aksen adalah, oke, kita perhatikan ini adalah segitiga ABC. Nah, kemudian ini diubah jadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, coba kalian perhatikan di sini AB-nya kan awalnya seperti ini ya. Jadi seperti ini nih. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan ya bahwa itu tuh berarti segitiganya itu dirotasi teman-teman, atau diputar gitu ya. Dimana diputarnya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu berarti ke kiri. Jadi kan awalnya seperti ini garisnya, terus jadi seperti ini. Nah, berarti kan ini diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Sehingga ini langsung ketemu nih. Ini jawabannya berarti yang C gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Kita baca dulu soalnya.
Soal nomor 25 ini, dalam pembangunan sebuah monumen peringatan, kontraktor menggunakan bata ringan berbentuk balok untuk menyusun bagian dalam monumen. Desain monumen peringatan diberikan pada gambar di samping. Setiap bata ringan yang digunakan berukuran 60 cm x 20 cm dikali 10 cm. Susunan bata ringan pada monumen tersebut dianggap tersusun rapat tanpa celah. Berapakah jumlah minimal bata ringan yang diperlukan untuk membuat monumen tersebut? Oke, di sini kita mau mencari jumlah minimal bata ringan yang diperlukan ya. Nah, untuk mencari jumlah minimal bata ringan yang diperlukan, maka ini kaitannya dengan volume, teman-teman. Kenapa kaitannya dengan volume? Karena di sini kan kita mencari isi ya, di mana monumen tersebut kan disusun dari bata ringan yang tersusun rapat tanpa celah gitu. Jadi di sini kita kaitannya adalah dengan volumenya nih. Nah, sehingga di sini kita harus cari volume monumennya berapa dan volume bata ringannya itu berapa gitu ya. Nah, sekarang kita cari volume monumennya terlebih dahulu. Nah, untuk monumen di sini terdiri dari dua bangun ruang, yaitu bangun ruang limas yang atas dan bangun ruang balok yang bawah ini ya, dimana di sini berarti kita cari satu persatu. Nah, tapi sebelum itu nanti kita samakan dulu ya satuannya biar nanti menghitungnya lebih mudah. Nah, di sini untuk bata ringannya kan satuannya ini cm ya, sedangkan yang monumen ini satuannya meter nih. Kita ubah ke cm semua aja biar sama ya. Nah, berarti 1 meter itu kan 100 cm ya. Kalau 6 meter berarti 600 cm nih. Berarti ini juga 600 cm. Kemudian yang 5 meter berarti 500 cm. Dan yang 3 meter ini berarti 300 cm. Nah, ini ya. Nah, sehingga untuk volume limasnya, kita punya rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sehingga sepertiga kali alasnya ini berbentuk segi 4 ya, yaitu persegi nih. Berarti tinggal 600 kali 600 ya, yaitu sisi kali sisi. Nah, dikali tinggi limasnya adalah 300. Nah, sehingga ini coret-coret ini dapat 200 ya. Sehingga 2 kali 6 itu kan 12, 12 kali 3 itu 36. Tinggal nambahin nolnya ya. Di sini ada nolnya ada 6, berarti 36 juta cm kubik. Ya, gitu ya. Kemudian kita cari volume baloknya. Untuk volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya di situ adalah 600, lebarnya adalah 600 dan tingginya adalah 500 nih. Sehingga hasilnya adalah 180 juta cm kubik ya. Nah, sehingga volume monumennya adalah volume monumen itu volume limas ditambah dengan volume baloknya, berarti 36 juta ditambah dengan 180 juta. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 216 juta cm kubik. Oke, itu untuk volume monumennya. Sekarang kita mencari volume bata ringannya ya. Nah, untuk volume bata ringan yaitu panjang kali lebar kali tinggi karena balok ya. Nah, panjangnya tadi 60, lebarnya 20 dan tingginya adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 12.000 cm kubik. Nah, sehingga jumlah bata ringannya yang diperlukan, oke. Berarti jumlah bata ringan adalah volume monumen dibagi dengan volume batanya ya, yaitu 216 juta dibagi 12.000. Nah, ini 0,3 boleh kita coret ya, sehingga hasilnya adalah 18.000. Nah, jadi untuk membuat monumen tersebut dibutuhkan minimal 18.000 bata ringan, sehingga jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 26 ini sudah kaitannya dengan data ya. Oke, kita baca terlebih dahulu.
Petugas perpustakaan di suatu sekolah melakukan pendataan jumlah buku yang dipinjam siswa kelas 9 selama 5 hari berturut-turut. Hasil pendataan disajikan dalam diagram berikut. Pernyataan yang tepat tentang informasi pada diagram tersebut adalah, oke, kita cek satu persatu. Yang A, jumlah buku yang dipinjam setiap hari selalu meningkat. Nah, ini tentunya salah ya, karena yang hari Jumat ini kan menurun ya dia ya. Nah, sehingga yang A ini salah nih. Yang B, jumlah peminjaman buku pada Kamis lebih sedikit daripada Selasa. Oke, Kamis lebih sedikit daripada Selasa. Nah, ini juga salah nih. Kamisnya lebih banyak ya daripada Selasanya ya. Kemudian yang C, selisih jumlah peminjam buku antara Senin dan Jumat lebih dari 10. Senin dan Jumat. Oke, yang Senin ini kan nggak nyampe 50 ya. Jadi 40 sekian gitu. Cuman ini kita tidak tahu 40 berapa ya. Nah, intinya tidak sampai 50 nih. Sedangkan yang Jumat ini ada 40 ya. Nah, ini yang Jumat 40 buku nih. Sehingga kalau selisihnya, karena di Senin ini hanya 40 sekian, kalau dikurangi kan pasti hasilnya kurang dari 10 ya. Sehingga yang C ini juga salah gitu ya. Kemudian yang D, hari dengan jumlah peminjaman buku terbanyak adalah Rabu. Oke, Rabu ini paling banyak ya. Sehingga jawabannya yang D gitu ya. Nah, ini soal nomor 26 ini mudah sekali, harus bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dengan penyelesaiannya, silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya. Oke, kita bahas soal nomor 27. Sebuah koperasi sekolah ingin mengevaluasi penjualan alat tulis selama 5 bulan terakhir. Berikut disajikan data jumlah pengunjung koperasi sekolah selama 5 bulan dan data persentase alat tulis yang terjual. Oke, di sini jumlah pengunjung koperasi per bulan dan persentase alat tulis yang terjual pada bulan Mei ya. Nah, sekarang berdasarkan kedua data tersebut, tentukanlah mana pernyataan yang benar untuk setiap pernyataan berikut. Pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita cek ini satu persatu dari opsi yang pertama ya. Nah, yang pertama, peningkatan jumlah pengunjung paling signifikan atau paling besar terjadi pada periode bulan April ke Mei. Oke, kita cek dulu. Di sini untuk Januari ke Februari ini mengalami peningkatan yaitu sebanyak 20 ya. Kemudian untuk Februari ke Maret ini juga mengalami peningkatan sebanyak 10 nih. Nah, kemudian untuk Maret ke April ini turun ya. Turunnya adalah sebanyak 15. Dan dari April ke Mei ini naik nih sebanyak 25 ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh bahwa peningkatan jumlah pengunjung paling besar itu dari periode April ke Mei ya kan. Sehingga jawaban yang pertama, opsi yang pertama ini benar gitu ya. Nah, kemudian opsi yang kedua. Jika setiap pengunjung di bulan Mei, oke, bulan Mei ya, membeli satu alat tulis, maka jumlah pulpen yang terjual adalah 64 buah. Oke. Pulpen di sini persentase alat tulis yang terjual untuk pulpen ini 40% ya. Sehingga di sini untuk mencari yang B, oke, ini saya taruh jawabannya di bawah ya, sini ya. Nah, untuk yang opsi kedua ini berarti untuk mencari jumlah pulpen yang terjual, tadi jumlah pulpen yang terjual itu kan 40% ya, berarti 40% dikali dengan jumlah pengunjung pada bulan Mei ya, karena ini kan di bulan Mei gitu ya, yaitu 160 ini ya. Sehingga 40 per 100 dikali 160. Ini nolnya boleh dicoret, ini sama ini ya. Sehingga 4 kali 16 adalah 64. Sehingga hasilnya adalah 64 buah pulpen yang terjual. Jadi pernyataan yang kedua ini benar gitu ya.
Oke, kita lanjutkan pernyataan yang ketiga. Berdasarkan tren pada diagram garis, jumlah pengunjung koperasi selalu mengalami kenaikan secara konsisten setiap bulannya. Tentunya ini salah ya, karena di bulan Maret ke April ini mengalami penurunan tadi ya. Kemudian opsi yang terakhir, pada bulan Mei jumlah buku tulis yang terjual adalah 50 buah. Oke, untuk buku tulisnya yang terjual di sini adalah 30%. Sehingga ini 30% dikali pengunjung bulan Mei-nya adalah 160. Sehingga 30 per 100 kali 160 sehingga hasilnya adalah, ini coret ya, 3 kali 16 adalah 48. Sehingga ini salah ya. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang pertama dan opsi yang kedua gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 28. Nomor 28 kita baca dulu soalnya teman-teman. Berdasarkan data, diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil adalah 45 gram, satu telur sedang adalah 55 gram, dan satu telur besar adalah 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam kemasan adalah 55 gram. Oke, berarti rata-rata berat telurnya dalam kemasan yang berisi 10 telur tadi itu 55 gram ya. Nah, sekarang jika dalam satu kemasan sudah berisi 1 telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah, oke, di sini berarti karena ini kaitannya dengan rata-rata, maka kita gunakan rumus rata-rata ya. Nah, di mana rata-rata rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, tadi ini setiap kemasan kan terdiri dari 10 butir telur ya, di mana rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan adalah 55 gram. Berarti rata-ratanya di sini adalah 55 ya. Nah, kemudian jumlah data itu berarti kita jumlahkan seluruh berat 10 butir telur tadi, di mana dalam satu kemasan tadi kan ada 1 telur besar. Telur besar itu beratnya 65 gram, berarti 1 kali 65 ya. Kemudian ditambah 5 telur sedang, berarti 5 kali telur sedangnya tadi beratnya 55 gram. Berarti 5 kali 55 ditambah 2 telur kecil, berarti 2 kali telur kecilnya adalah 45 gram. Nah, ini berarti baru 8 telur, kurang 2 telur kan? Nah, 2 telur ini saya misalkan dengan X ya. Jadi di sini X adalah berat 2 telur tambahan ya. Ini berat 2 telur tambahan. Nah, gini ya. Per banyak telurnya ada 10 telur. Nah, sehingga di sini kita peroleh ini berarti 55 sama dengan, nah 1 kali 65 itu 65. 5 kali 55 adalah 275 ditambah 90 ya, plus X per 10. Sehingga 55 sama dengan, ini kita jumlahkan hasilnya adalah 430 plus X per 10. Nah, sehingga ini kita kali silang ya. Ini sama aja 55 per 1 ya. Berarti ini kali silang, artinya berarti 1 kali 430 plus X berarti kan tetap 430 plus X sama dengan ini 55 kali 10. Sehingga di sini kita peroleh 430 plus X sama dengan 550. Sehingga X-nya adalah 550 dikurangi dengan 430, maka hasilnya adalah 120. Artinya berat 2 telur tambahan itu harus 120 gram teman-teman. Sehingga di sini kita tinggal cek dari opsi yang diberikan itu beratnya harus 120 ya. Kita mulai dari opsi yang pertama. Di sini 2 telur sedang. Berarti 2 telur sedang kan 55 gram ya. Nah, berarti 2 kali 55. Hasilnya adalah 110. Sehingga opsi yang pertama ini salah ya. Kemudian opsi yang kedua ini 2 telur besar.
Telur besar tadi beratnya adalah 65 gram, berarti 2 kali 65. Hasilnya adalah 130 gram, berarti salah karena beratnya itu harus 120 gram ya. Kemudian, satu telur besar dan satu telur kecil. Telur besarnya adalah 65 dan telur kecilnya adalah 45. Kalau kita jumlahkan, ini berarti hasilnya adalah 110 ya. Sehingga yang C ini juga salah nih teman-teman. Nah, kemudian yang D, satu telur besar itu 65 dan satu telur sedang itu 55 gram. Sehingga hasilnya adalah 120. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D ya, karena beratnya tadi kan harus 120 gram ya. Berarti 2 telur tambahannya adalah 1 telur besar dan 1 telur sedang, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Oke, 29 ya. Kita baca dulu soalnya. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi, tim bagian quality control memeriksa kualitas lampu yang diproduksi pada suatu waktu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Jumlah lampu dengan kondisi baik adalah 980 buah, sedangkan untuk yang kondisi rusak adalah 20 buah. Nah, tim tersebut melakukan kesalahan dengan meletakkan keseluruhan lampu tersebut dalam suatu wadah. Jika satu lampu dipilih secara acak, peluang bahwa lampu yang terpilih adalah lampu yang rusak. Oke, kita cari peluang lampu yang rusak ya. Nah, berarti di sini untuk mencari peluang lampu yang rusak, berarti kan rumusnya adalah banyak lampu yang rusak per banyak seluruh lampunya ya. Dimana tadi yang rusak ada 20, sedangkan jumlah seluruh lampunya berarti kan 980 ditambah 20 ya. Maka hasilnya adalah 20 per 1000. Maka kalau kita sederhanakan berarti kita bagi 20 berarti 1 per 50 ya. Nah, sehingga peluangnya adalah 1 per 50, jawabannya yang A gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk video kali ini, yaitu soal nomor 30. Kita baca dulu soalnya. Sebuah sensor otomatis diuji untuk mendeteksi kendaraan yang melintas. Pengujian dilakukan dalam 3 tahap dengan hasil sebagai berikut. Data tersebut digunakan untuk memperkirakan peluang kegagalan sensor, peluang kegagalan sensor ya, pada 1 kali deteksi berikutnya. Berdasarkan hasil pengujian sensor pada tabel, mana pernyataan yang benar tentang pengujian sensor tersebut? Pilih semua jawaban benar lebih dari 1. Wah, ini kita harus cek satu persatu ya teman-teman ya. Oke, dari opsi yang pertama dulu, bahwa frekuensi relatif atau peluang kegagalan sensor dari seluruh pengujian adalah 0,124. Nah, kita mau mencari frekuensi relatif teman-teman, di mana frekuensi relatif itu adalah peluang yang dihitung berdasarkan hasil percobaan ya, atau hasil pengujian. Nah, berarti di sini kalau kita mau mencari frekuensi relatif dari kejadian A, itu adalah banyak kejadian A per banyak percobaan. Nah, itu adalah rumusnya ya. Nah, sekarang untuk opsi yang pertama tadi yang ditanyakan itu kan frekuensi relatif atau peluang kegagalan ya. Nah, berarti kita mencari frekuensi relatif yang gagal nih dari seluruh pengujian. Berarti di sini kan ada 3 tahap pengujian itu ya. Tahap pertama, kedua, sama ketiga. Nah, dari seluruh pengujian itu ya. Sehingga di sini berarti banyak sensor yang gagal karena yang dicari frekuensi relatif dari yang gagal ya, atau peluang kegagalan ini ya. Berarti banyak sensor yang gagal per banyak ujinya atau banyak percobaannya. Nah, berarti di sini yang gagal kita tambah dulu nih. Berarti 9 tambah 18 tambah 35 ya. Hasilnya adalah 62. Sedangkan untuk jumlah ujinya, karena di sini kan yang ditanyakan seluruh pengujian. Jadi seluruh ujinya itu kita jumlahkan. Berarti 100 tambah 150 tambah 250. Hasilnya adalah 500. Sehingga di sini kita peroleh 62 per 500 ya.
Maka di sini kita bagi hasilnya adalah 0,124. Nah, sehingga di sini pernyataan yang pertama ini benar ya, yaitu hasilnya 0,124 gitu ya. Oke, kita lanjut ke opsi yang kedua. Frekuensi relatif atau peluang kegagalan pada tahap 3 lebih besar daripada tahap 1. Oke, berarti di sini kita harus nyari ya frekuensi relatif atau peluang kegagalan tahap pertama dan tahap ketiga. Nanti kita bandingkan gitu ya. Nah, untuk frekuensi relatif yang gagal tahap 3, berarti kan banyak sensor yang gagal di tahap 3, yaitu di sini ada 35 ya. Nah, berarti 35 per banyak pengujian di tahap 3-nya yaitu 250. Sehingga 35 per 250, maka hasilnya adalah 0,14. Sedangkan frekuensi relatif yang gagal pada tahap 1, berarti banyak sensor yang gagal pada tahap 1 yaitu 9. Oke, 9 ya. Per jumlah uji pada tahap 1 yaitu 100. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,09. Nah, artinya di sini berarti kan 0,14 itu kan lebih besar ya kan dibanding 0,09 ya. Artinya frekuensi relatif kegagalan pada tahap 3 itu lebih besar dibandingkan pada tahap 1 ya kan. Sehingga opsi yang kedua ini benar gitu ya. Ini saya tuliskan frekuensi relatif gagal tahap 3 itu lebih dari frekuensi relatif yang gagal pada tahap 1 ya, karena kan 0,14 itu lebih dari 0,09 gitu ya. Oke, kita lanjut ke opsi yang ketiga. Jika dilakukan 1000 pengujian tambahan, oke, frekuensi harapan sensor tersebut akan gagal adalah 124 kali ya. Oke, di sini kita mau mencari frekuensi harapan nih. Saya tuliskan di sini ya. Oke, ini yang C. Frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang dikalikan dengan banyak percobaannya. Nah, di sini kan frekuensi harapan yang gagal ya. Berarti di sini rumusnya berarti peluang yang gagal dikalikan dengan banyak percobaan atau banyak ujinya ya. Nah, tadi untuk peluang kegagalan kita sudah mencari yaitu 0,124 ya. Jadi ini peluang gagal untuk seluruh uji coba ya. Nah, berarti 0,124 dikalikan. Nah, tadi dilakukan pengujiannya berapa? Kan 1000 ya. Berarti dikalikan dengan 1000, maka hasilnya adalah 124. Maka pernyataan yang ketiga ini benar ya. Nah, kemudian yang terakhir, peluang sensor berhasil pada satu kali deteksi berikutnya adalah 0,91. Oke, peluang sensor berhasil pada satu kali deteksi berikutnya. Nah, untuk mencari peluang yang berhasil, nah, berarti kan bisa kita cari dengan 1 dikurangi peluang yang gagal ya. Berarti 1 dikurangi peluang yang gagal berapa? 0,124. Maka hasilnya adalah 0,876. Sehingga pernyataan yang keempat ini salah gitu ya. Oke, itulah pembahasan soal simulasi TKA jenjang SMP dan MTS tahun 2026. Jangan lupa untuk kalian yang belum like dan subscribe, langsung like dan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan video terbaru ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam prestasi, kita bisa, kita juara. Sampai jumpa.